Kakak, Iya, kenapa? buat untuk hari ini dong. Apa ya? Oh iya, untuk setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mudah menyerah, misalnya. Halo sahabat bahagia, bagaimana quote-nya hari ini? Apakah setelah mendengar quote tadi, sahabat bahagia lebih bersemangat atau malah semakin ingin menyerah? Sebenarnya banyak alasan kenapa seseorang rasa-rasanya ingin menyerah dalam kehidupan. Namun, dari banyak alasan tersebut, ada orang-orang yang memilih untuk tetap semangat dan merasa tidak ingin menyerah. Nah, untuk hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kita memiliki strong why dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk tentang penjelasan strong why ini sendiri, kita perlu tahu dulu nih apa itu strong why. Nah, strong why ini adalah alasan kuat kenapa teman-teman atau sahabat bahagia ingin melakukan sesuatu. Nah, dalam teorinya Simon Sinek dikatakan bahwa ada 3 golden circle dalam kehidupan seseorang. Sebenarnya ya sahabat bahagia, teori Simon Sinek ini adalah teori leadership dalam bidang bisnis. Tapi ternyata teori leadership dalam bidang bisnis ini sangat relate untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan ini juga sebenarnya sangat relate untuk diaplikasikan dalam belajar itu sendiri. Jadi ada 3 circle atau ada 3 lingkaran dalam motivasi seseorang gitu. Mungkin bisa disebut seperti itu ya. Yang pertama ada lingkaran what, yaitu lingkaran terluar dari seseorang gitu. Lingkaran what ini apa sih? Lingkaran apa? Jadi ada kebanyakan orang-orang fokus di what ini. Jadi misalnya nih untuk orang yang belajar, mereka fokus terhadap what to learn atau apa yang ingin dipelajari. Tidak masalah ketika seseorang fokus terhadap what to learn. Tapi what to learn ini adalah lingkaran paling terluar, yaitu lingkaran yang besar namun dia tidak menyentuh inti terhadap sesuatu. Artinya ketika orang hanya mengetahui apa hal yang ingin dipelajari, ataupun ketika seseorang hanya mengetahui apa dari terhadap sesuatu, maka itu tidak akan bertahan lama. Dan yang lingkaran kedua dari teori Simon Sinek ini adalah lingkarannya how. Nah, dalam lingkaran how ini adalah sebuah proses ataupun bagaimana. Nah, kebanyakan orang ketika sudah mengetahui cara untuk melakukan sesuatu, cara untuk belajar misalnya, kalau dalam proses pembelajaran, maka banyak hal penting yang lebih mudah untuk dilakukan. Contoh misalnya, ketika orang mudah atau mengetahui cara untuk belajar, maka ketika tahu cara untuk belajar yang lebih efektif atau cara melakukan sesuatu secara lebih efektif, maka sesuatu itu akan lebih mudah untuk dia lakukan. Dan inilah yang terakhir dan menjadi inti dari pembahasan dari strong why yang kita bahas tadi di awal. Lingkaran yang ketiga adalah lingkaran why. Nah, lingkaran why ini adalah lingkaran mengapa. Nah, lingkaran mengapa ini sebenarnya memang merupakan lingkaran yang kecil karena dia adalah lingkaran terakhir yang ada di dalam golden circle ini. Tapi lingkaran why ini malah merupakan lingkaran inti dari proses seseorang melakukan sesuatu atau ingin mempelajari sesuatu. Nah, dengan adanya strong why dalam diri seseorang, maka dia akan merasa tahu kenapa harus melakukan sesuatu, tahu kenapa hal ini penting bagi dia. Dalam belajar misalnya, dengan ada strong why ini, maka dia akan mengerti kenapa dia harus belajar tentang ini. Nah, strong why ini sendiri yang kemudian memberikan inti ataupun bisa dikatakan alasan paling dalam kenapa seseorang akhirnya harus dan ingin terus melakukan sesuatu. Nah, apa nih hubungannya dengan tidak mudah menyerah tadi? Dengan seseorang memiliki strong why yang kuat, akhirnya seseorang akan berada pada satu titik yang, ketika saat-saat lelah, capek, rasa-rasanya tidak ada jalan keluar, maka dia akan ingat kembali, why I have to do this? Kenapa aku harus melakukan ini? Apa sih dasar awal ketika aku memulai ini? Dan alasan inilah kemudian yang kembali memberikan semangat untuk orang-orang sehingga rasa yang mudah menyerah itu hadir,
kemudian sedikit menambah energi untuk itu. Bukan berarti ketika sudah ada strong why nggak jadi menyerah ya. Cuman bisa jadi setelah ada strong why ini, seseorang akan berpikir kembali, kenapa ya saat awal saya memulai ini? Kenapa ya dulu saya sudah mencoba bertahan sampai sejauh ini? Jadi alasan-alasan itu membuat seseorang pada akhirnya merasa bahwa, oh saya harus melakukan ini, saya harus kembali melanjutkan ini. Jadi sahabat bahagia, sebagai seorang pembelajar, baik itu pembelajar di sekolah, sebagai seorang murid misalnya, atau sebagai seorang guru sendiri, yang juga pada prosesnya tetap harus selalu belajar, maka harus punya strong why ini. Karena dengan ada why ini, maka akan ada alasan-alasan seseorang ingin dan akan melakukan sesuatu. Nah, bagaimana dengan sahabat bahagia? Apakah kalian sudah punya strong why sehingga hari ini kalian memutuskan untuk tidak cepat untuk menyerah? Tanyakan pertanyaan itu ke diri kalian masing-masing. Nah, bagaimana sahabat bahagia sudah menemukan strong why masing-masing? Alasan-alasan kuat kenapa sahabat bahagia saat ini memutuskan untuk melakukan apa yang sahabat bahagia sedang lakukan. Ya, jadi apapun yang sahabat bahagia lakukan, baik itu sebagai pelajar misalnya yang sedang mau ikut ujian kan, saat ini sedang musim ujian, atau misalnya ada yang sedang bekerja, atau sebagai guru yang sedang lelah-lelahnya melakukan sesuatu, baiknya kembali menemukan strong why itu kembali. Nah, ketika sudah menemukan strong why itu kembali, sudah melakukan hal yang terbaik nih yang sudah diusahakan, akan tetapi pada akhirnya misalnya ada hal-hal yang secara hasil tetap tidak sesuai yang diinginkan, maka percayalah, tetap hargai prosesnya, bahwa tidak selalu sebuah hasil itu dinilai dari hasil yang baik, tapi proses yang baik yang kita jalani merupakan hal yang paling penting dari segala hal yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, nikmati prosesnya, temukan strong why dalam diri masing-masing, dan biarkan takdir memberikan hal-hal terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Dan yang terakhir, sahabat bahagia, tetap semangat karena masih banyak cobaan yang belum kamu cobain. See you!